nama saya Eka Amelia Fitri. Perkenalkan, saya Aisyah Mudadila. Saya Aisyah Fadila. Perkenalkan, nama saya Nabila Zainiatul Atkia Solihah. Perkenalkan, nama saya Ainun Najwa Triskia. Seperti pada judul, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak. Apa sih sistem gerak itu sebenarnya? Nah, sistem gerak itu merupakan sistem yang ada pada tubuh manusia yang memungkinkan manusia untuk dapat bergerak dan menjaga stabilitas tubuh. Sistem gerak ada dua, yakni sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Apa sih perbedaannya? Mari kita simak video berikutnya. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang termasuk alat gerak aktif adalah otot. Otot terbagi menjadi beberapa macam, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Selain alat gerak aktif, terdapat juga alat gerak pasif. Yang termasuk alat gerak pasif yaitu tulang dan sendi. Tulang memiliki berbagai bentuk seperti tulang pipi, tulang panjang, tulang pendek, dan tulang yang tidak beraturan. Sendi juga memiliki berbagai macam, yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi peluru. Perlu diketahui bahwa tulang-tulang di dalam tubuh manusia membentuk rangka, di mana rangka ini memiliki macam-macam fungsi, diantaranya memberi bentuk sebagai alat gerak pasif, melindungi alat-alat tubuh dalam yang lemah sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka untuk menegakkan tubuh, tempat pembentukan sel-sel darah, dan sebagai tempat penimbunan mineral. Otot sendiri merupakan penggerak tulang yang bergerak karena adanya sel otot yang bekerja secara berkontraksi dan relaksasi. Fungsi otot sendiri yakni bermacam-macam, diantaranya pada otot polos berfungsi mengalirkan darah, mengedarkan sari makanan dan oksigen. Pada otot lurik berfungsi seperti untuk memegang, berjalan, mengangkat, dan lain sebagainya. Dan pada otot jantung berfungsi untuk menggerakkan jantung. Frontal, parietal, temporal, occipital, nasal, maxilla, mandibula, zygomaticus, sphenoid, ethmoid, itulah tulang tengkorak, disebutnya kranium, semuanya hafalkan. Disebutnya kranium, semuanya hafalkan. Clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, karpal dan metakarpal, jari-jari si falang. Brachiotemanus itu ekstremitas atas. Mari kita ke ekstremitas bawah. Pelvis, femur, patella, tibia dan fibula, tarsal dan metatarsal, jari-jari si falang. Ekstremitas atas, ekstremitas bawah, semuanya bagian tubuh kita. Nah, setelah bernyanyi, teman-teman tahu nggak sih ketika kita melakukan sesuatu dengan otot, otot bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Simak video setelah ini yuk untuk mengetahui cara kerja otot lebih dekat. Mekanisme kontraksi otot diawali dengan rangsangan dari saraf. Rangsangan ini menyebabkan potensial aksi pada serat otot dan membuat ion kalsium dapat masuk ke dalam miofibril. Di dalam miofibril, filamen aktin dan miosin tidak dalam keadaan terikat karena troponin akan mengunci tropomiosin sehingga daerah aktif terhalang. Keadaan ini disebut relaksasi, di mana sarkomer tidak melakukan pemendekan. Ketika ion yang masuk tadi terikat pada aktin troponin akan merubah bentuk tropomiosin
sehingga membuka daerah aktif dan miosin dapat terikat pada aktin. ATP akan berikatan dengan kepala miosin dan kepala tersebut akan berputar, sehingga aktin bergerak mendekati pusat sarkomer atau garis M. ATP kemudian pecah menjadi ADP dan P. Setelah itu ATP yang baru akan berikatan kembali dengan kepala miosin, yang menyebabkan kepala miosin kembali menarik aktin ke pusat sarkomer atau garis M. Dengan begitu, sarkomer akan memendek dan disebut dengan kontraksi.